Selamat bertemu kembali dengan tutor Dr. Iketut Suryadiarta, MA dalam kuliah minggu 3, Perubahan Sosial. Kali ini kita akan membahas materi kuliah, dimensi, penyebab, pendorong, dan penghalang perubahan sosial. Selamat mengikuti. Dimensi perubahan sosial. Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat dapat menyangkut beragam dimensi, yaitu 1. Dimensi struktural. Dimensi struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk struktur masyarakat, menyangkut peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam kelas sosial, dan perubahan dalam lembaga sosial. Perubahan tersebut meliputi bertambah dan berkurangnya kadar peranan, menyangkut aspek perilaku dan kekuasaan, adanya peningkatan atau penurunan sejumlah peranan atau pengkategorisasian peranan, terjadinya modifikasi saluar komunikasi di antara peranan-peranan atau kategori peranan, dan terjadinya perubahan dari sejumlah tipe dan daya guna fungsi sebagai akibat dari struktur. Dua. Dimensi kultural. Dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Perubahan ini meliputi A. Inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan komponen internal yang memunculkan perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Inovasi kebudayaan yang paling mudah ditemukan adanya teknologi baru. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks memaksa individu untuk berpikir kreatif dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adanya teknologi baru dapat dimanfaatkan untuk kebaikan hidup bersama, sehingga mengembangkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Teknologi baru digunakan untuk kemudahan kehidupan bersama seperti menyampaikan informasi yang berhubungan dengan menolong korban bencana alam, pendidikan, kegiatan sosial, tidak menyebarkan fitnah terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu sehingga menimbulkan keresahan kehidupan sosial. B. Difusi. Difusi merupakan komponen eksternal yang mampu menggerakkan terjadinya perubahan sosial. Sebuah kebudayaan mendapat pengaruh dari budaya lain, yang kemudian memicu terjadinya perubahan kebudayaan dalam masyarakat yang mau menerima unsur-unsur kebudayaan tersebut. C. Integrasi. Integrasi merupakan wujud perubahan budaya yang relatif lebih halus. Hal ini disebabkan dalam proses ini terjadi penyatuan unsur-unsur kebudayaan yang saling bertemu untuk kemudian memunculkan kebudayaan baru sebagai hasil penyatuan berbagai unsur-unsur budaya tersebut. 3. Dimensi interaksional. Dimensi interaksional mengacu pada adanya perubahan hubungan sosial dalam masyarakat. Dimensi ini meliputi A. Perubahan dalam frekuensi interaksi sosial. Perkembangan teknologi telah menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka, karena semua kebutuhan dipenuhi dengan menggunakan teknologi. B. Perubahan dalam jarak sosial. Perubahan teknologi informasi telah menggeser fungsi tatap muka dalam proses interaksi. Individu tidak harus tatap muka dalam melakukan komunikasi dan interaksi secara langsung. C. Perubahan perantara. Mekanisme kerja individu dalam masyarakat modern banyak bersifat serba maya atau online menyebabkan individu tidak membutuhkan orang lain dalam proses pengiriman informasi. D. Perubahan dalam aturan atau pola-pola perilaku. Banyak aturan atau pola-pola hubungan yang mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat. Emansipasi perempuan dalam dunia kerja misalnya, telah mengubah cara pandang masyarakat dalam menyikapi perempuan yang pulang malam, yang tidak selalu dikonotasikan sebagai perempuan nakal karena tidak semua perempuan yang pulang malam adalah perempuan nakal tetapi banyak juga karena pulang kerja sebagai perempuan yang berkarir. E. Perubahan dalam bentuk interaksi sosial. Interaksi antar individu tidak sekaku masa lalu ketika harus dilakukan secara tatap muka. Interaksi dapat dilakukan kapan saja, melalui telepon, handphone, email, chatting, Facebook, Yahoo Messenger, Twitter, dan berbagai alat teknologi canggih lainnya. Ciri-ciri perubahan sosial. Sukanto menjelaskan ciri-ciri perubahan sosial sebagai berikut. 1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat laun maupun cepat. 2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga lain. 3. Perubahan yang berlangsung sangat cepat,
biasanya mengakibatkan disorganisasi karena dalam masyarakat ada proses penyesuaian diri atau adaptasi. Disorganisasi yang diikuti oleh proses reorganisasi akan menghasilkan pemantapan kaidah-kaidah dan nilai yang baru. 4. Suatu perubahan tidak dapat dibatasi pada aspek kebendaan atau spiritual saja, karena keduanya mempunyai kaitan timbal balik yang kuat. Proses perubahan sosial meliputi proses reproduction dan proses transformation. 1. Proses reproduction. Proses reproduction adalah proses mengulang-ulang, menghasilkan kembali segala hal yang diterima sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita sebelumnya. Hal ini meliputi bentuk warisan budaya yang kita miliki, seperti material, kebendaan, teknologi, serta imaterial, non-benda, adat, norma, dan nilai-nilai. Reproduction berkaitan dengan masa lampau masyarakat yang berhubungan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Reproduksi merupakan suatu proses masa depan yang menjadi ancangan perilaku manusia, yang sebetulnya dasar perilaku strukturalnya telah tertanam pada masa sekarang dan masa lalu. Dengan demikian, reproduksi masa depan bukanlah perilaku yang lepas dari dasar kegiatan manusia pada masa sekarang dan masa lalunya. Kondisi ini berlaku bagi masyarakat dunia yang menerima perubahan sebagai proses kematangan sehingga sebenarnya perubahan sosial akan berjalan dengan menapak sebagai penahapan model kematangan perilaku manusia, dari suatu masa ke masa yang lain. Setiap jenis kematangan akan mengikuti aspek yang telah dilakukan, jauh sebelum sebuah perilaku masyarakat berubah pada masa kini. Apabila kita melihat kemajuan-kemajuan seperti sekarang ini, semuanya tidak lepas dari apa yang sudah dicapai masa lalu. Dua, proses transformasi. Proses transformasi adalah suatu proses penciptaan hal baru yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berubah adalah aspek budaya yang sifatnya material, sedangkan yang sifatnya norma dan nilai sulit sekali diadakan perubahan, bahkan ada kecenderungan untuk dipertahankan. Teori modernisasi Barat berasal dari akumulasi budaya dan teknologi Barat. Industrialisasi, yang dapat mengubah hal-hal yang bersisi tradisi, seperti norma dan lain-lain. Ditemukannya internet dapat mengurangi komunikasi secara langsung sehingga mobilitas melalui transportasi dapat dikurangi dan ini akan mengurangi kemacetan. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Pada dasarnya perubahan sosial terjadi oleh karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupan yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru. Mungkin juga masyarakat mengadakan perubahan karena terpaksa demi untuk menyelesaikan satu faktor dengan faktor-faktor lain yang sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab tersebut mungkin sumbernya ada yang terletak dalam masyarakat itu sendiri, ada yang letaknya di luar. Penyebab internal perubahan sosial internal disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dalam masyarakat itu sendiri. Di antaranya, 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat terutama lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misal, orang mulai mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, dan tanah bagi hasil yang sebelumnya tidak dikenal. Berkurangnya penduduk mungkin disebabkan berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau dari daerah-daerah lain misalnya transmigrasi. Perpindahan penduduk mengakibatkan kekosongan, misalnya dalam bidang pembagian kerja dan stratifikasi sosial yang mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dua, penemuan-penemuan baru. Menurut Kuncharaningrat, faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencari penemuan baru adalah sebagai berikut: A. Kesadaran dari orang perorangan akan kekurangan dalam kebudayaannya. B. Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan. C. Perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat, suatu proses sosial yang besar tetapi yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama adalah inovasi. Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru terhadap unsur baru, yang tersebar ke lain-lain bagian masyarakat dan mulai diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan.
penemuan-penemuan baru sebagai sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat dibedakan dalam pengertian-pengertian discovery atau invention. Discovery adalah penemuan unsur yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. Discovery baru menjadi invention kalau masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru itu. Seringkali proses dari discovery sampai ke invention membutuhkan suatu rangkaian penciptaan-penciptaan yang panjang. Penemuan mobil misalnya, dimulai dari usaha seorang Austria yaitu S. Marcus membuat motor gas yang pertama. Sebetulnya sistem motor gas tersebut juga merupakan suatu hasil dari rangkaian ide yang telah dikembangkan sebelum Marcus. Sungguh pun demikian, dialah yang telah membulatkan penemuan baru tersebut dan yang untuk pertama kalinya menghubungkan motor gas dengan sebuah kereta sehingga dapat berjalan tanpa seekor kuda. Itulah soalnya mobil menjadi discovery kemudian sesudah suatu rangkaian sumbangan-sumbangan dari sekian banyak pencipta lain yang menambah perbaikan mobil tersebut, barulah sebuah mobil dapat mencapai suatu bentuk sehingga dapat dipakai sebagai alat pengangkutan oleh manusia dengan cukup praktis dan aman. Bentuk mobil semacam itu mendapat paten di Amerika Serikat 1911. Dapat disebut sebagai keadaan permulaan dari kendaraan mobil yang pada masa sekarang menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat manusia. Dengan tercapainya bentuk itu, maka kendaraan mobil menjadi suatu invention. Di dalam setiap masyarakat tentu ada individu yang sadar akan adanya kekurangan dalam kebudayaan masyarakat. Di antara orang-orang tersebut banyak yang menerima kekurangan-kekurangan tersebut sebagai suatu hal yang harus diterima saja. Lain orang mungkin tidak puas dengan keadaan akan tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan tersebut. Mereka inilah yang kemudian menjadi pencipta atau penemu baru dalam bidang tertentu. Tiga, pertentangan. Pertentangan masyarakat mungkin pada dasarnya sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan-pertentangan mungkin terjadi antara individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Umumnya masyarakat tradisional di Indonesia bersifat kekeluargaan. Segala kegiatan didasarkan pada kepentingan masyarakat, kepentingan individu walaupun diakui tapi mempunyai fungsi sosial. Tidak jarang timbul pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompoknya yang dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan perubahan-perubahan. Pertentangan antar kelompok mungkin terjadi antara generasi tua dan generasi muda. Pertentangan-pertentangan demikian itu kerap kali terjadi apabila pada masyarakat yang sedang berkembang dari tradisional ke modern. Generasi muda yang bebas terbentuk kepribadiannya lebih mudah menerima unsur-unsur kebudayaan asing misalnya kebudayaan barat yang dalam beberapa hal mempunyai taraf yang lebih tinggi. Keadaan demikian menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam masyarakat. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi yang meletus pada Oktober tahun 1917 di Rusia telah menyulut terjadinya perubahan-perubahan besar negara Rusia yang mula-mula mempunyai bentuk kerajaan absolut berubah menjadi diktator proletariat yang dilandaskan pada ajaran Marxisme. Segenap lembaga kemasyarakatan mulai dari bentuk negara sampai keluarga mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Faktor pendorong perubahan sosial dapat dibedakan menjadi 3 aspek yang meliputi. 1. Faktor dorongan sosial. Faktor ini berhubungan dengan aspek organisasi sosial seperti keluarga, kelompok sosial tertentu. Faktor organisasi kemasyarakatan yang mendorong terjadinya perubahan sosial. 2. Faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan individu-individu dalam menjalankan perannya di masyarakat. Apabila individu dalam masyarakat mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, tuntutan kehidupan yang lebih baik, maka psikologis individu tersebut mendorong terjadinya perubahan sosial. Individu yang mempunyai motivasi serta kreativitasnya tinggi dapat menjadi agen perubahan sosial, sehingga apabila banyak individu yang demikian dalam suatu masyarakat tertentu, maka masyarakat tersebut sangat dinamis dan mudah berubah sosialnya. 3. Faktor budaya. Budaya setempat sangat mempengaruhi kelancaran terjadinya perubahan sosial. Dukungan budaya untuk mudah menerima hal-hal baru mempengaruhi kelancaran terjadinya perubahan sosial.
Penyebab eksternal perubahan sosial. Penyebab eksternal merupakan penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar sistem sosial masyarakatnya sendiri. Antara lain, 1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Terjadinya gempa bumi, angin topan, banjir besar dan lainnya mungkin menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tertentu terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Apabila masyarakat tersebut mendiami tempat tinggalnya yang baru, maka mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru tersebut. Kemudian hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Suatu masyarakat yang mula-mula hidup dari berburu kemudian menetap di suatu daerah pertanian, maka perpindahan itu akan melahirkan perubahan-perubahan dalam diri masyarakat tersebut, misalnya timbul lembaga kemasyarakatan baru yaitu pertanian. Dua, peperangan. Peperangan dengan negara lain dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan karena biasanya negara yang menang akan memaksakan kebudayaan pada negara yang kalah. Contohnya adalah negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, banyak sekali mengalami perubahan dalam lembaga kemasyarakatannya. Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua seperti Jerman dan Jepang mengalami perubahan-perubahan besar dalam masyarakat. 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Apabila sebab-sebab perubahan bersumber pada masyarakat lain, maka itu mungkin terjadi karena kebudayaan dari masyarakat lain melancarkan pengaruhnya. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya, masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat lain itu. Namun apabila hubungan tersebut berjalan melalui alat-alat komunikasi massa, maka ada kemungkinan pengaruh itu hanya datang dari satu pihak saja, yaitu dari masyarakat pengguna alat komunikasi tersebut. Sedang pihak lain hanya menerima pengaruh tanpa mempunyai kesempatan memberikan pengaruh balik. Apabila pengaruh dari masyarakat tersebut diterima tidak karena paksaan, maka hasilnya dinamakan demonstration effect. Proses penerimaan pengaruh kebudayaan asing di dalam antropologi budaya disebut akulturasi. Penyebab eksternal perubahan sosial. Penyebab eksternal perubahan sosial dimaksudkan sebagai penyebab yang berasal dari luar sistem sosial masyarakat itu sendiri. Di antaranya, 1. Kontak dengan kebudayaan lain. Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Dengan proses tersebut, masyarakat mampu untuk menghimpun penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan. Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru yang telah diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebarkan pada masyarakat luas, sampai umat manusia di dunia dapat menikmati penggunaannya. Proses tersebut merupakan pendorong pertumbuhan suatu kebudayaan dan memperkaya kebudayaan-kebudayaan masyarakat. Ada dua tipe difusi. Pertama, difusi intramasyarakat. Kedua, difusi antar masyarakat. Difusi intramasyarakat terpengaruh oleh beberapa faktor, misalnya, suatu pengakuan bahwa unsur yang baru tersebut mempunyai kegunaan. B. Ada atau tidak adanya unsur-unsur kebudayaan yang menyebabkan diterimanya atau tidak diterimanya unsur-unsur yang baru. C. Unsur baru yang berlawanan dengan fungsi unsur lama kemungkinan besar tidak akan diterima. D. Kedudukan dan peranan sosial dari individu yang menemukan sesuatu yang baru tadi akan mempengaruhi apakah hasil penemuannya itu dengan mudah diterima atau tidak. E. Pemerintah dapat membatasi proses difusi tersebut. Difusi antar masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu A. Adanya kontak antara masyarakat-masyarakat tersebut. B. Kemampuan untuk mendemonstrasikan kemanfaatan penemuan baru tersebut. C. Pengakuan akan kegunaan penemuan baru tersebut. D. Ada tidaknya unsur-unsur kebudayaan yang menyayangi unsur-unsur penemuan baru tersebut. E. Peranan masyarakat yang menyebarkan penemuan baru di dunia ini. F. Paksaan dapat juga dipergunakan untuk menerima suatu penemuan baru.
Pertemuan antara individu dari satu masyarakat dengan individu dari masyarakat lainnya juga memungkinkan terjadinya difusi. Cara lain yang mungkin pula dilakukan adalah dengan pemasukan secara damai, umpamanya, unsur-unsur kebudayaan asing yang dibawa oleh para pedagang untuk kemudian dimasukkan ke dalam kebudayaan penerima dengan tidak sengaja dan tanpa paksaan. Akan tetapi, kadang-kadang juga dilakukan dengan sengaja, misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh para penyiar agama. Cara lain adalah paksaan, misalnya menaklukkan masyarakat lain dengan peperangan. Dua, sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan mengajarkan kepada individu aneka macam kemampuan. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif. Hal tersebut akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakat yang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak. Jika tidak, maka cenderung akan dilakukan perubahan melalui andil pendidikan. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Apabila sikap tersebut melembaga dalam masyarakat, akan menjadi pendorong bagi usaha-usaha penemuan baru. Hadiah Nobel, misalnya, menjadi dorongan untuk menciptakan hasil-hasil karya yang baru. Di Indonesia juga dikenal sistem penghargaan tertentu walaupun masih dalam ruang lingkup kecil dan terbatas serta belum merata. 4. Sistem terbuka lapisan masyarakat. Sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial secara luas atau berarti memberi kesempatan kepada individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. 5. Penduduk yang heterogen. Masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda, ras yang berbeda, ideologi yang berbeda, dan seterusnya mempermudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengundang kegoncangan-kegoncangan. Keadaan demikian menjadi pendorong bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kehidupan terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain, yang mungkin akan dapat memperkaya budayanya sendiri. Hal itu juga menyebabkan bahwa para masyarakat terkukung pola-pola pemikiran oleh tradisi yang kadang menghambat kemajuan. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Hal ini mungkin disebabkan hidup masyarakat tersebut terasing dan tertutup, atau mungkin karena lama dijajah oleh masyarakat lain. 3. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. Suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau serta anggapan bahwa tradisi secara mutlak tak dapat diubah menghambat jalannya proses perubahan. Keadaan tersebut akan menjadi lebih parah lagi apabila masyarakat yang bersangkutan dikuasai oleh golongan konservatif. 4. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Dalam setiap organisasi sosial yang mengenal sistem lapisan pasti akan ada kelompok-kelompok orang yang menikmati kedudukan sehingga kurang berkenan adanya perubahan-perubahan, misalnya dalam masyarakat feodal dan juga pada masyarakat yang sedang mengalami transisi. Sukar sekali bagi mereka untuk melepaskan kedudukannya di dalam suatu proses perubahan. 5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada kebudayaannya memang harus diakui kalau tidak mungkin semua unsur kebudayaan bersifat sempurna. Unsur-unsur luar dikhawatirkan akan menggoyahkan integrasi dan menyebabkan perubahan-perubahan pada aspek-aspek tertentu masyarakat. 6. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup. Sikap yang demikian banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang pernah dijajah bangsa-bangsa barat. Mereka sangat mencurigai sesuatu yang berasal dari barat karena tidak pernah melupakan pengalaman pahit selama penjajahan. Kebetulan unsur-unsur baru kebanyakan berasal dari barat, ada prasangka besar lantaran khawatir bahwa melalui unsur-unsur tersebut penjajahan bisa masuk lagi. 7. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Setiap usaha perubahan pada unsur-unsur kebudayaan rohaniah, biasanya diartikan sebagai usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang sudah menjadi dasar integrasi masyarakat tersebut. 8. Adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat di dalam memenuhi segala kebutuhan pokoknya.
apabila kemudian ternyata pola-pola perilaku tersebut tidak efektif lagi di dalam memenuhi kebutuhan pokok, krisis akan muncul. Mungkin adat atau kebiasaan yang mencakup bidang kepercayaan sistem mata pencaharian, pembuatan rumah, cara berpakaian tertentu begitu kokoh sehingga sukar untuk diubah. Misalnya, memotong padi dengan menggunakan mesin akan terasa akibatnya bagi tenaga kerja terutama wanita yang mata pencaharian utamanya adalah memotong padi dengan cara lama. Hal ini merupakan suatu halangan terhadap introduksi alat pemotong baru yang sebenarnya lebih efektif dan efisien. 9. Nilai bahwa hidup ini pada hakikat yang buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Sifat memandang hidup ini sebagai ladang hukuman akibat kesalahan masa lalu ikut menghambat proses perubahan. Hal ini dikarenakan terbentuknya sikap pasrah, nerimo, tidak ada keinginan untuk maju dan cenderung menyerahkan apapun yang terjadi kepada nasib. Demikianlah pertemuan kita minggu ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.